Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala radiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidaraini amin ya rabbal alamin. Qaidatu sunnah Ar-Rahim. Al-kalamu من الوجوه السائغة فيه لا يكر على الأصل التفويض بالنقد الكلام بالمحتمل بما يقتضيه من الوجوه السائغة به لا يكر على أصل التفويض بالنقد. Satu kalam, satu perkataannya, di mana di dalam perkataan itu al-kalam bil muhtamal, satu perkataan bil muhtamal tentang sesuatu yang mengandung alternatif makna, beberapa makna. Nah, makna di sini adalah makna yang kaidah sebelumnya itu tentang yang iham, ibham, ya, dan iskal. Karena ada kata-kata yang iskal, ya, yang rumit gitu. Ada kata-kata seperti yang iskal itu kan seperti anal haq, itu kan iskal itu. Ya. Nah, jadi jika ada satu kata, satu perkataan fil muhtamal, ya, yang mengandung beberapa alternatif maknanya, artinya tidak jelas gitu maksudnya. Maksud perkataan ini apa? Ya. Bima yaqtadihi minal wujuhi as-sa'ighati fihi. Bima yaqtadihi minal wujuhi as-sa'ighati fihi. Tetapi di dalam kata-kata ini mengandung makna yang sa'igh gitu. Ya, yang boleh, ya. La yakurru ala asli tafwid bin naqdi. Tidak tidak merusak asal tafwid. Kemarin kita berbicara tentang akidah, bahwa salaf dulu tafwid, kemudian takwil, ya, yang lain tajsim, yang lain ta'til. Nah, jika ada satu perkataan yang mengandung makna kelihatannya iham atau ibham atau iskal, tetapi di dalam perkataan itu masih ada makna yang di dalamnya adalah merupakan makna yang sa'igh gitu, yang jaiz, yang makbul gitu, dan tidak merusak asal tafwid, ya, tidak merusak asal tafwid. Idh lam yu'taqad annahu ainul muradi bihi. Kenapa tidak merusak tafwid? Karena tidak diyakini bahwasanya
kalam yang muhtamal tadi itu adalah makna maksud daripada yang ditafwid itu. Ya mudahnya lah, contohnya yadun gitu kan. Allah punya yad, lalu ditakwil dengan kata kudrah. Nah, kata kudrah ini kan maknanya muhtamal. Kudrah itu boleh, bukan mana yang apa gitu, tidak boleh. Kudrah kan Allah punya kudrah, qadir, boleh. Dan kata ini la yakurru ala asli tafwid, yani la yanqud ala asli tafwid bin naqd, yani la yanqud. Ya. Kenapa la yanqud? Artinya la yakur, karena tidak juga kata tersebut tidak diyakini sebagai ainul maksud, ainul murad. Memang maksud utamanya bukan. Memang maksud itulah maksudnya bukan. Itu artinya sisi tadi wujuh sa'ighah itu tidak diyakini bahwa itu adalah ainul murad. Artinya nggak ada masalah gitu maksudnya di sini. Fa amma ma'a ihami ihtimalihi. Oke, jadi ada perkataan ya, yang mengandung maknanya belum jelas, masih ihtimal, masih mengandung alternatif. Ya, tetapi di dalam kata-kata ini ada sisi yang sahih, artinya kata-katanya sah-sah saja, tidak merusak asal tafwid, ya, karena tidak diyakini bahwa itulah makna yang sebenarnya. Ya. Fa amma ma'a ihami ihtimalihi fala yadurruhu. Ya. Dan jika juga mengandung makna iham, gitu, artinya memberikan makna yang maksud bukan maksud yang sebenarnya lah, iham itu artinya kelihatannya jauh, ya. Itu tidak membahayakan. Li'annahu al-aslu alladhi yabni alaihi ba'da nafil muhal. Ya. Karena asal yang dibangun di atas kata itu di luar kemustahilan. Misalnya yadun, ya, dimaknakan kudrah. Nah, kudrah ini kan karena memang bukan makna yadun, gitu, masih mengandung berbagai alternatif. Tetapi kudrah ini sa'ir, ya. Kalimatun sa'ighah, kalimat yang boleh, karena Allah punya sifat qadir, ya. Meskipun itu kelihatannya iham, makna yang makna yang ditakwilkan kepada makna iyad, gitu. Ini fala yadur, tidak mengapa, karena kata-kata itu juga di luar daripada kemustahilan. Allah kudrat memang tidak mustahil. Falaysa binaqid. Dan itu tidak tidak merusak kata-kata itu. Ya, tidak merusak. Laisa binaqidin lahu wa in kana munaqidan. Meskipun itu munaqid. Artinya kalau misalnya kalam itu merusak tafwid, maka baru itu disebut mudarat, ya.
dan bukan takwil namanya kalau begitu. Nah, karena kalau takwil tidak akan yufsidu tafwid gitu. Kalau takwil itu la yufsidu tafwid karena kata-katanya sa'igh gitu. Kata-katanya boleh-boleh saja. Nah, karena meskipun kudrah itu memang bukan maknanya ya, tetapi tetap tanzih. Kan yang penting kan yang penting kan tidak keluar merusak tanzih selain Allah, dan juga tidak jatuh kepada tasbih. Ya. Pamin sama takallama al-qaumu bi ta'wil. Nah, dari sinilah para ulama ini berbicara tentang takwil. Ya, berbicara tentang takwil. Artinya takwil itu kata-kata yang mempunyai makna yang alternatif, itu yang tidak merusak tafwid. Kenapa? Karena orang-orang mutakalimin itu ketika dia mentakwil tidak mengaku bahwasanya kata-kata itu adalah muraduh, maksudnya. Ya. Mereka tetap untuk makna iyadnya itu sendiri tafwid sebetulnya, orang ulama-ulama yang mentakwil itu tetap. Ya. Ini kaidah ini masih nyambung kepada kaidah sebelumnya nih. Kan kaidah yang sebelum-sebelumnya berbicara tentang usuluddin, ya, usuluddin, tentang makna yang iskal, iham, ibham gitu. Nah, pamin sama takwil ba'da aqdit tafwid. Artinya ulama-ulama Asy'ariyah itu yang mentakwil itu mazhabnya sebetulnya adalah tafwid dan menerima tafwid. Namun karena untuk membalance antara yang terjebak pada taksim, ya, dan juga jatuh kepada ta'til. Nah, akhirnya akhirnya mereka membuat kaidah takwil. Ba'da aqdi takwil wa illa fala yasihu ba'da ijtima'ihim alaihi. Nah, kalau misalnya merusak takwid, ya, tidak meyakini takwid, padahal mereka sudah sepakat takwid itu sebagai akidah ahli sunnah, ya, maka tidak boleh ditakwil itu. Jadi bukan semata-mata takwil itu adalah keberanian akal untuk memaknai Allah. Nah, terkadang dari golongan mujassim, ya, mengaku bahwa mengatakan bahwa pelaku takwil itu jari gitu, ya, telah berani-berani mentakwil-takwilkan makna yang tanzih itu, ya. Akal mencoba untuk, ya, memang ketika mazhab Asy'ariyah ini mencoba untuk mentawil, itu datang dari berbagai kritikan orang yang mengklaim salaf gitu. Meskipun katakanlah pada saat itu setelah zaman Imam Asy'ari itu ya belum ada apa yang disebut dari saudara kita golongan Salafiyah Wahabiyah, ya. Tetapi individu ulama ada yang menolak karena itu terlalu membangun kaidah kalam dengan filsafat, ya, dengan takwil itu.
Nah, baru setelah zaman Imam Asy'ari sendiri dibuatlah sifat 20 itu. Ya. Itu pun juga sifat 20 memang berdasarkan akli, ya. Seperti sifatul ma'ani itu. Ya. Hayyun, ilmun, iradatun, kudratun. Asalnya kan 4 tuh. Ini aklinya tuh. Namun karena di Al-Quran selalu disebut Allah Sami'un, Basirun, ya. Kalimun, Allah punya sifat itu, maka dilengkapilah ma'ani itu dengan 3 sifat menjadi 7. Nah, itu. Nah, ta'wil itu adalah mazhab ahli sunnah yang khalaf, yang mereka sebenarnya menerima tafwid dan ijtima' kepada tafwid itu. Nah, adapun ta'wil adalah ya untuk himayah, yang melindungi akal awam, di mana akal ini tidak mempunyai kaidah. Ya kan masalahnya ulama dulu itu kan ya menerima agama itu semua bukan dalam bentuk bidang ilmu. Ya, bukan. Tidak ada tulisan seperti ya sejarah penulisan huruf hijaiyah, ya, bahasa Arab itu sendiri. Tuntutannya adalah ketika agama sampai ke awam. Dulu Al-Quran dihafal aja, nggak ada tulisannya, mereka nggak punya tulisan. Ya. Maksudnya mengambil agama itu tidak melalui tulisan. Ilmu fisudur la fisutur gitu. Terutama Al-Quran dan hadis. Ya. Ulama dulu mengajar hadis itu tidak ada kitabnya dan tidak boleh ditulis. Diperdengarkan hadis itu, ya, 2-3 buah hadis, muridnya mendengar, diulang-ulang, diterangkan, diulang-ulang, diterangkan sampai hafal. Sudah besok disambung lagi. Dan para murid berusaha untuk menghafalnya. Kalau dia mau menulis, maka di luar itu bukan ketika tempat mengaji. Kalau kita kan udah bergantung kepada kitab. Ya. Nah, ketika sampai ke awam Al-Quran, di mana ada tulisan Al-Quran bahasa Arab tapi belum ada titik. Nah, timbul perselisihan dalam membaca salah. Timbul perselisihan dalam membaca salah, maka akhirnya baru muncul tulisan itu, titik-titik itu. Begitu juga semua ilmu itu disampaikan secara secara talaqi istilahnya, ya. Itu dihafal. Tidak dengan begitu mulai dari buku, ya, ada tulisannya, nah mulai terjadi kekeliruan. Artinya ketika sampai kepada awam, nah mulai awam itu membandingkan dengan pengetahuan tentang agama, ketuhanan yang sedia ada sebelumnya. Nah, oleh karena itulah takwil pada saat itu diperlukan untuk awam. Itu ulama membuat kaidah itu. Taib. Na'am at-tahqiqu alla tafwidha fil asli. Ya, at-tahqiq alla tafwidha fil asli. Ya, memang betul bahwasanya sebenarnya at-tahqiq itu untuk asal makna itu tidak ada tidak ditafwid, tidak diserahkan gitu kepada kata tersebut. Artinya kita tidak tahu apakah kata-kata itu mempunyai makna sendiri atau memang dipastikan makna yang benar itu pada dirinya. Tidak boleh
tidak boleh ditafwidkan kepada makna yang muhtamal itu. Wa innama huwa bi ta'yinil mahmal. Ya. Liluzumi tarhil muhal. Namun kata-kata yang muhtamal itu seperti takwil, lafadznya diartikan kudrah, yaitu hanya untuk menyatakan makna yang alternatif gitu. Jangan ditafwid gitu, jangan ditafwidkan di dalam asal maknanya gitu. Memang kudrah, bukan karena untuk membuang sisi kemustahilan. Ya, itu yang pertama. Ini kelihatannya 50 ini masih ikut kepada pembahasan sebelumnya ya, berkaitan tentang adanya kaitannya fikih dengan usuluddin ya, kemudian kaitannya juga orang yang berfikih bertasawuf mesti punya usul ya, dalam arti amal, dalam arti amal bukan ilmu ya, seperti yang kita jelaskan sebelum ini. Kemudian qaidatun 52 ya, kaidah 52, ahkamus sifati ar-rabbaniyati la tatabaddal wa atharuha la tantaqil. Hukum menetapkan ya, sifat-sifat Rabbani la tatabaddal itu tidak berubah ya. Begitu juga asarnya la tantaqil. Allah punya sifat jamal ya, karena kalau dibagi secara global Allah punya sifat jalal dan Allah punya sifat jamal. Nah, sifat Allah ini la tatabaddal ya, tidak berubah. Tidak berubah. Begitu juga asarnya la tantaqil ya, tidak akan berpindah menjadi makna lain, tetap makna sifat itu. Artinya ketika ada Al-Quran memuji Sayyidina Abu Bakar, itu kan merupakan ketetapan sifat Tuhan ya. Maka tidak berubah itu. Tidak berubah. Itu. Famin thamma qala Al-Hatimi, oleh karena itulah Imam Ibnu Arabi Al-Hatimi mengatakan, yu'taqadu fi ahlil baiti anna Allah Ta'ala tajawaza an jami'i sayyi'atihim la bi'amalin 'amiluh wa la bisalihin qaddamuh bal bisabiqi inayatin minallahi lahum. Oleh karena itu diyakini pada ahlul bait bahwasanya Allah mengampunkan semua keburukannya. Ampunan ini bukan disebabkan amal yang dilakukan oleh ahlul bait, juga bukan kesolehan yang mereka persembahkan kepada Allah. Pengampunan ini memang inayah sabiqah dari Allah. Allah punya sifat pengampunkan, itu sifat Allah kan Rabbaniyah. Maka ketika Allah memberikan sifat pengampun itu, maka asarnya diampunlah. Nah, ketika diampun la tantaqil, tidak akan bisa berubah gitu. Bahwa tetap ahlul bait itu meskipun berdosa, dari inayah sabiqah itu diampun oleh Allah. Oleh karena itu setiap salat kita membaca ya, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, dan juga seperti yang terdapat di dalam dalil ini ya, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait. Ya, Allah hanyalah ingin menghilangkan dari kalian rijis itu, kotoran itu. Ya, wahai ahlul bait. Nah, ini Allah kata Imam Ibnu Arabi, ta'allaqal hukma ya bil iradah. Allah tetapkan
izhab, Allah hilangkan ini. Ini artinya Allah ampunkan. Ya, ini adalah iradah. Fa'alaqal hukma bil iradah allati la tatabaddal ahkamuha. Yang hukumnya tidak akan berubah. Fala yahillu lil muslimin, maka tidak boleh setiap orang muslim an yatanaqqasa, mengurangi ahlul bait, wala an yashna'a, memburukan irdan, ya, harga diri, satu harga diri, syahidallahu ta'ala, yang Allah telah memberikan persaksiannya, bitathiri, dengan mengampunkan, menyucikan, wa dhahabi rijsi anhu, dan hilangnya rijis, ya, hilangnya kotoran daripada ahlul bait. Nah, maka karena hukum sifat Allah itulah tatabaddal, maka asar daripada sifat itu, ya, Allah menghilangkan, Allah mengampunkan, dan Allah berkehendak, itulah tatabaddal ahkamuha, ya. Nah, kemudian maksudnya ahlul bait itu siapa? Hatta yang di dalam kita salat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya, itu adalah ahlul bait yang hidup di zaman Nabi, ya, makanya disebut satu laginya wa ala alihi wa ashabihi, dan sahabatnya. Mereka yang hidup di zaman Nabi itu, ya, meskipun apapun, salah apapun, mereka sudah punya inayah sabiqah sama sahabat. Makanya kan kalau sahabat, antara sahabat itu berselisih, tidak boleh kita, ya, mengurangi sahabat itu. Karena orang yang sudah disebut menjadi sahabat, bahkan ada yang telah Allah taksis, ya, ampunannya, seperti al-mubasyaruna, ya, min ahlil jannah, itu dari 10 orang ahlil jannah itu diampunkan oleh Allah. Bukan apakah orang yang sahabat itu yang diampuni itu tidak berdosa, berdosa tetap, tapi sudah ditetapkan, ya, sebagai sifat Allah yang menjamin masuk surga, ya surga, ya, termasuk ahlul badar. Ya, maka Nabi ketika hidupnya, kalau lagi ada perkumpulan, kemudian tiba-tiba datang ahlul badar, meskipun terlambat, Nabi memintanya untuk duduk di depan. Karena itu inayah sabiqah Allah. Begitu juga pada zaman itu ahlul bait. Yaitu, nah inilah di situ ada perbedaan. Ahlul bait itu apa yang disebut ahlul qisah itu. Itu Rasulullah, Sayyidina Ali, Fatimah, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain, yang dimana Rasulullah peluk mereka itu, kemudian Allahumma haulai ahli baiti. Ya, ahli bait itu kan asalnya ahl kan, ya, kemudian haknya itu dibuang jadi tinggal ahli baiti. Nah, mereka itulah yang dimaksud di dalam selawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bukan urutannya kepada ahlul bait sekarang, cuman itu tabi'. Artinya kita menghormati kepada ahlul bait sekarang, karena bagaimanapun mereka adalah min dami Rasulullah SAW. Itu bukan kaitannya dengan akidah, tetapi kaitannya dengan awatif. Ya. Contoh mudahnya, kita punya guru, kita hormati anak guru, berarti cinta dan hormat dia kepada guru betul. Ketika dia juga menghormati anaknya, berarti emosinya sehat. Kan ada orang yang emosinya tidak sehat. Hormat kepada guru, tetapi kepada istrinya, kepada anaknya nggak menghargai. Ini namanya emosinya tidak sehat, sakit ini emosinya gitu. Nah, sedangkan emosi itu kan merupakan awatif. Awatif itu kan mengikut. Apakah mengikut ke nafsu atau mengikut ke rohani? Apakah mengikut ke tubuh atau mengikut ke ruh? Ya. Awatif itu kan sebuah infial, ya, sebuah infial, reaksi gitu dari luar.
tekanan atau serangan atau hinaan yang dia terima, atau ada tekanan situasi seperti tekanan lockdown nih, ya. Nah, maka apa infial dia itu, reaksi dia itu? Nah, tergantung apakah dari nafsunya, kan nafsu ada dua, ada nafsu syahwat dan nafsu ghadab. Apa dari ruhnya? Nah, jadi ada perbuatan berdasarkan infial itu, emosi itu. Nah, maka tidak bisa dikatakan orang sabar, tak ada marahnya, nggak mungkin. Karena ada marah yang bersifat atifi, sebentar hilang. Katakanlah seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah bahwa perempuan itu naqis itu akli, itu kan emosi. Perempuan marah, habis itu udah, ya, di situ udah. Gitu. Nanti marah lagi, udah lagi, marah lagi, udah lagi, marah lagi, udah lagi. Ya karena aktif ngikut gitu. Ya. Nah, maka akibat lau maksudnya apa bahasa Inggrisnya, lambat pelan itu lau ya, akalnya itu karena ada dominasi emosi yang digunakan untuk adaptasi kepada lingkungan. Nah, maka orang yang mencintai Ahlul Bait itu bertanda bahwa orang Islam ini emosinya sehat, tidak sakit. Tidak ada kaitannya menghormati Ahlul Bait sekarang dengan ayat ini atau dengan selawat yang dibaca di dalam agama ini. Gitu. Karena Ahlul Bait di situ maksudnya adalah Ahlul Bait, Ahlul Qisam, gitu. Yang Nabi memeluk, gitu. Karena Nabi punya prediksi Ahlul Bait ini imma terlalu dimusuhi atau dicintai terlalu dicintai. Ya, dan lain sebagainya. Ada yang kalau artinya ulama ahli sunnah itu memasukkan Ahlul Bait ke dalam selawat itu selain Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, termasuk istri-istri Rasulullah. Ya, gitu. Ada yang memasukkan dari Nabi sampai kepada kakeknya yang terdekat, ya, Abdul Muthalib masuk, gitu. Ada ya macam-macam ulama itu. Ya, ada yang pada saat itu Banu Hashim, termasuk Al-Muttalibi bukan dari Abdullah ya, dari keluarga. Misalnya ada paman-paman Nabi yang masuk Islam, ya, yang punya ikatan emosional persaudaraan dengan Nabi pada saat itu, yang di bawah Al-Hashimi, ya, Banu Hashim, yang laki-laki saja, ya, bukan perempuan, itu juga Ahlul Bait. Bahkan ulama ada yang memberikan makna Ahlul Bait di situ adalah semua yang bersambung dengan Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, karena agama dan karena kerabat, ya, semua Ahlul Bait. Karena Nabi pernah mengatakan setiap orang yang bertakwa itu adalah keluargaku, Ahlul Baitku. Ya. Nah, ini Ahlul Bait menurut persepsi ulama lah banyak. Ya. Namun memang kalau ya artinya ulama-ulama ahli sunnah pun berbeda pendapat. Ya, namun yang ijma itu artinya ahlul kisah itu. Ya, ahlul kisah. Nah, maka di sini tidak bisa dirubah, jangan kita kemudian membaca sejarah, wah itu Ahlul Bait Nabi ada yang begini, ada yang begitu. No, udah. Itu sudah ada inayah sabiqah.
sudah Allah ampunkan mereka itu, Allah sucikan mereka itu sudah. Ya. Nah, wal uququ la yukhriju anin nasabi. Nah, kederhakaan mereka itu tidak mengeluarkan mereka dari nasab. Man lam yadhhab aslu nisbah. Selama tidak hilang asal nasab itu bahwa iman. Kalau dia keluar dari kafir meskipun itu Ahlul Bait seperti Abu Jahal misalnya, yang nggak bisa sudah, nggak diampunkan. Ya. Makanya tadi kan macam-macam Ahlul Bait yang di sini ada yang mengatakan semua paman-paman Nabi, anak Abdul Muthalib semua. Ada yang mengatakan Nabi, ya, Sayyidah Fatimah ini yang kelihatannya lebih emosionalis lah. Ya, dikatakan Nabi Rasulullah SAW, Sayyidatuna Fatimah, ya, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ya. Juga ada yang mengatakan semua Bani Abdul Muthalib, termasuk Imam Syafi'i, gitu katakan. Ya, tapi maksudnya bukan termasuk Imam Syafi'i di sini, keturunan di atas itu yang Muthalibi itu. Ya. Termasuk istri-istrinya, bahkan ahli sunnah itu memasukkan istri-istrinya. Nah, wa ma ta'ayyana alaihi min al-huquqi fa aydina fihim naibatun an syariah. Ya. Maka sesuatu hak ya, hak memang ahli bait itu yang nyata kepada mereka, maka kita ini fa'aidina fihim tentang mereka naibatun an syariah. Artinya aulad Fatimah semuanya itu min ahlil bait. Kalau memang itu hukumnya ahlil bait, maka fa'aidina fihim naibatun an syariah. Dan menghadapi mereka itu adalah dengan syariah yang ditetapkan bahwa mereka itu adalah orang yang telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nahnu fi dzalika illa kal 'abdi yu'addibu ibna sayyidihi bi idznihi fayaqumu bi amri sayyidi wa la yuhmil fadlal walad. Ya. Nah, ini satu perumpamaan ini. Yang kita lakukan kepada ahli bait itu seperti begini, seperti seorang hamba mendidik anak tuannya. Tentu dengan izin tuannya. Ya, maka dia melaksanakan perintah tuannya. Tentunya tidak mengabaikan keutamaan anak. Nabi berkata begini, "Kulla as'alukum 'alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Kalau Ibn Abbas, "Ai illa anta waddu qarabati." Gitu. Kami ini menyampaikan agama semua, tidak ada minta upah. Ya, kecuali apa upahnya? Kalau mau minta pun, sayangin dong keluarga saya. Gitu. Ya. Artinya bahwa kita memuliakan ahlul bait, bahkan kita masukkan ke dalam selawat adalah karena ayat ini. Ya. Karena Nabi meminta menjalin kasih dengan ahlul bait, jangan dihina ahlul bait saya. Karena Fatimah itu adalah bid'atun minni, ya, wa ana bid'atun minha. Gitu. Yuribuni ma yuribuha. Ya, aku sedihlah apa yang menimpa dia, itu Sayyidah Fatimah. Nah, maka menjalin ikatan mawaddah. Sayyidina Hasan, ya, Husain Sayyidu Sabab Ahlil Jannah. Ya. Bahkan ketika Sayyidina Al-Husain itu kepalanya dipenggal kan oleh orang-orang Yahudi itu, kepalanya dilempar sana lempar sini. Ya, dibawa ke Yazid. Ya, Yazid kan kena fitnah, dianggapnya pemberontak. Maka kemudian tongkatnya itu ditunjukkan ke bibir Sayyidina Husain, ya, bentuk kepala itu. Di situ ada Al-Mughirah, dan Al-Mughirah berteriak menjerit, menangis. Kenapa? Dia bilang, wallahi
bibir itu pernah dicium Rasulullah. Jangan dihinakan, sampai terlempar itu tongkat Yazid itu. Gitu. Ya karena mereka orang yang punya emosional yang sehat. Ya. Nah maka itu sebab Nabi sendiri ya, memasukkan Ahlul Bait pada saat itu. Bahkan dengan sahabat sekalian dimasukkan ke dalam salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ya, wa ashabihi ajma'in. Ya, kita selalu baca khutbah itu para ulama semua kan, menulis kitab-kitab semua, dari mulai penulisan kitab mungkin dan ceramah-ceramah mereka dari zaman salaf, dari zaman sahabat, tabi'in, ceramah-ceramahnya, menulis kitabnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gitu. Bahkan kalau disambungkan wat tabi'ina bi ihsan, itu kan dengan dalil itu, dalil khairul quruni qarni summa yalim summa. Begitu. Dan itulah tanda bahwa emosional sehat. Jadi maka ketika datang kritik dari orientalis kan kepada sahabat apa, dibela. Nah, sampai sekarang orang yang mengatakan sahabat juga salah ya, sudah lah kalau memang salah. Terus mau ngapain? Gitu. Mereka sudah tidak ada dan dalam merupakan dalil para sahabat itu. Ya, inilah ketika tidak ada emosional yang sehat, adab yang sehat. Wa ma nazala bina min qibalihim min adh-dhulmi nunazziluhu manzilatal qada alladhi la sababa lahu. Idh qala alaihi salatu wasalam Fatimatu bid'atun minni yuribuni ma yuribuha. Yani walil juz'i minal hurmati ma lil kul. Ya, wa ma nazala bina min qibalihim min adh-dhulm ya nunazziluhu manzilatil qada alladhi la sababa lahu. Artinya hukum kita menjolimi kita menempatkan misalnya mereka berbuat zalim itu katakanlah qada gitu sudah. Adapun mereka berbuat dosa udah qada gitu. Memang udah takdir gitu. Tapi tetap tidak mengubah, maksudnya tadi la tantaqil la yataghayyar, ya tidak merubah, diampunin oleh Allah. Mereka itu Ahlul Bait pada saat itu diampuni. Ya. Melakukan apapun diampuni. Ya. Kita tidak tahu bagaimana kemudian menggunakan ayat-ayat ini, Al-Quran ini untuk Ahlul Bait sekarang. Ya. Adapun untuk Ahlul Bait sekarang itu masuk kepada semua yang bertakwa. Ya, itu Ahlul Bait Rasulullah. Masuk juga ke ayat itu yang ditathir daripada rijs. Kalau dia ada nisbah diniyah. Karena Rasulullah pernah bersabda ketika Nabi sakit kan datang Sayyidina Ali, datang Ja'far, datang Sayyidina Fatimah. Maka kata Nabi, ya Ali ya Fatimah, ya Aqil wala Ja'far pada saat itu wallahu alam. Ya. Ana lan ughni ankum syai'a. Ya, an-nas ya'tuna bi a'malihim wa antum ta'tuna bi ansabikum. Itu. Bukan adapun tentang pengampunan orang yang bahkan kita sering bilang orang yang berilmu jika kalaupun berdosa itu akan diampunkan Allah karena sudah dikasih ilmu, artinya itu sudah jalan takwa. Apalagi yang bertakwa, apalagi aulia, apalagi ulama. Maka itu sebab ulama-ulama dulu berpesan hati-hati dengan kesalahan ulama. Ya. Gitu. Mereka orang-orang yang diampuni. Nah, Ahlul Bait plus karena memang dia mendami Rasulullah. Tadi berkaitan dengan emosi yang sehat. Ya, berkaitan dengan emosi yang sehat. Wa ma nazala bina min qibalihim min adz-dzulum. Sikap kita kepada mereka
ketika mereka dari berbuat zalim itu, maka nunazilu manzilatal qada, itu kan sudah qada Allah. Ya, takdir. Ya. Seperti takdir yang menimpa dirinya, menimpa hartanya, tidak boleh kita mencela qada Allah itu. Ya. Bahkan kita taslim, ya, dan ridha. Karena itu merupakan jujuk, ya, bukan kul. Wa qad qala ta'ala wa kana abuhuma salihah. Ini di Al-Qur'an ada Ashabul Kahfi itu dikatakan, ya, bahwa ayahnya adalah orang soleh. Ini dalam Al-Qur'an fa'asna bisolahil ab. Ya, dipuji anak itu karena bapaknya soleh. Ini kan artinya Al-Quran menjelaskan tentang emosi yang sehat. Pamazannuka binubuwatihi. Ya, bagaimana kalau bapaknya Nabi? Ya, ini kaidah ini menerangkan kenapa ahlul bait itu, ya, diampun, padahal mungkin saja berbuat dosa pada saat itu. Ya, termasuk ya, adapun perbedaan ahlul bait itu berapa orang? Ya, apakah ahlul kisah atau ada yang mengatakan yang humus itu pada saat itu, ya, kasus humus, ya, 1/5 itu kan, itu kasus itu ya, ulama yang berpendapat itu juga banyak ahlul bait itu, gitu. Nah, ini dibangun hujah-hujah argumentasi secara logisnya, bukan logis juga, karena ada ayat-ayat lain, ada dalil-dalil lain yang menunjukkan fikrah ini, gitu. Ya, bama zannuka binubuwati idza kana hadza fi auladis sholihin, jika anak orang soleh, bama zannuka bi auladil auliya, apalagi anak wali. Makanya orang dulu dia yakini itu gurunya wali, ya, anaknya dimuliakan, gitu. Salah juga, ya. Tradisi di Jawa itu begitu, anak-anak wali itu salah juga dibiarin. Bahkan akhirnya pemahamannya tasaddud, ya, ekstrim, berbuat dosa juga dibiarin, udah dia mah anak wali ntar juga insaf. Padahal tidak. Kalau masalah syariat nggak ada kaitannya, tetap dilaksanakan. Karena Nabi mengatakan kalau Fatimah mencuri aku potong. Nah, itulah kebablasan, ya. Karena itu tradisi agama, kalau sudah jadi tradisi itu memang udah ngawur, ya, ngawur. Nggak ada. Meskipun anak 3 kali atau 7 kali keturunan wali juga, kalau nggak ngaji ya bodoh aja. Kalau memang berdosa, dosa aja, gitu. Nabi pun pada saat itu mengatakan kalau Fatimah, ya, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, dipotong tangannya. Ya. Artinya coba kita lihat satu integralitasnya, makna keseluruhannya tentang hukum sifat robaniyah ini, ya, dan asarnya kepada makhluk, gitu. Wa idza kana hadza fi auladil awliya fama dhannuka bi auladil anbiya. Wa idza kana hadza fi auladil anbiya fama dhannuka bi auladil mursalin. Dia coba dibangunkan dalil logiknya ini kan. Amma za yakunu fi auladi sayyidil mursalina sallallahu alaihi wasallam. Bal qulli bimadza tu'abbiru an auladi sayyidil mursalin. Coba apa yang perlu, coba katakan, ya, apa yang harus kita katakan kepada anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi menganukan cucunya itu kan. Ya. Sayyidina Hasan itu adalah anakku. Itu padahal kan cucu, gitu. Anakku.
Fabana anna lahum minal fadli ma la yaqduru qadrahu ghairu man khassahum bihi. Maka nyata di sini mereka mempunyai fadl yang tidak bisa yang tidak bisa kita nilai, ya, fadl itu. Ya. La yaqduru qadrahu ghairu man khassahum bihi. Ya, kecuali orang yang artinya mengkhususkan mereka dengan keutamaan itu. Walamma dzakartu awwala hadhil jumlah li syekhina Abi Abdillahil Qawri di kaidah kemarin itu. Qala hadza fi haqqina wa amma fi haqqihim falaysa dzambu fil qurbi kadzambi fil bu'di. Ya. Wa tala ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin wa mazharu taghliz bi ta'jilin nawaib al mukaffirati fi hadhihi dar kama zakarahu Ibnu Abi Hamzah fi syahni ahli Badar inda kalamihi ala mistah bi haditsil ifki. Ya. Ini adalah hak kita. Adapun hak mereka, maka tidak ada dosa, ya, baik dekat seperti dosa pada jauh. Kemudian dikatakan, wahai istri Nabi, ya, barang siapa di antara kalian melakukan fahisah yang nyata. Ini kan satu mazhar tagliznya. Apa ayatnya itu sebentar ya, ayat Al-Quran tulisannya itu. Karena ini kan kaidah ini, kita mesti memahami kandungan makna itu ya. Ya, apa itu ya nisa apa? Ya nisa an-nabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al-'adzabu dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Ya nisa an-nabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al-'adzab, itu maksudnya dhi'fain. Ya. Wahai istri-istri Nabi, kalau melakukan keburukan, siksanya ditingkatkan, gitu. Nah ini kan hak kita menghormati mereka. Ya, adapun hak mereka yang namanya dosa ya sama aja. Ya, baik yang dekat dengan Nabi atau yang jauh dengan Nabi sama aja. Itu saudaranya, anaknya atau bukan, hukumnya sama, itu maksudnya. Nah ini dalilnya, istri Nabi kan orang yang paling dekat. Ya, agama memperlakukan kalau salah. Ya. Nah sekarang orang merasa dia mengaku ahlul bait. Ya, oke, ada fadl gitu. Tapi fadl itu adalah sekarang hanya sebatas bahwa tadi dia anak, ya, cucunya bas gitu. Tapi bukan termasuk ahlul bait ke dalam selawat yang dibaca di dalam sholat itu. Nah, yang termasuk ke dalam sholat itu adalah orang-orang soleh, gitu. Hatta dalam khutbah, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu wa ala alihi tahirin wa ashabihi, ya. Kemudian wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Gitu. Nah baru itu semua itu siapa saja termasuk ahlul bait di situ. Ya. Gitu. Adapun kita masih menghormati sampai kepada ahlul bait, bukan persoalan mereka itu disucikan oleh Allah tanpa dosa, tidak. Tetap. Ya. Lalu kenapa ada ulama mengatakan ahlul bait sampai hari ini pun ketika berdosa akhirnya tobat? Umat Nabi semua. Ya. Namun kenapa ahlul bait dilebihkan? Itu emosional kita. Apalagi ahlul bait. Gitu. Tapi hukum tetap sama. Ini mazhar tagliz bi ta'jilin nawaib al-mukaffira fi hadhihi dar. Ini di bumi, di dunia ini. Di dunia itu ada azab. Mazhar tagliz artinya satu
penjelasan tentang sikap keras ya dengan menyegerakan datangnya hukumannya sebagai penghapus dosa di dunia ini. Seperti juga yang disebut oleh Ibn Abi Jamrah fi sya'ni ahli Badar inda kalamihi ya alal Mistah. Ini Mistah ini kan masih keluarga Sayyidina Abu Bakar, tetapi dia termasuk yang menyebarkan hadis ifki itu. Sayyidatuna Aisyah. Dia kan ya, Mistah itu masih keturunan Bani Hashim. Nah, ulama ada yang berpendapat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad termasuk Bani Hashim, termasuk Mistah. Tapi Mistah di sini ahli Badar, dia aja sebagai ahli Badar waktu itu memfitnah Sayyidatuna Aisyah. Ya. Nabi artinya mengampunkan Mistah. Ini Abu Bakar ini kan menjamin hidupnya Mistah ini. Bulanannya, sembakonya dijamin oleh Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba dia ikut menyebarkan ifki itu. Sayyidina Abu Bakar mulanya mau memutuskan pemberian, ditegur oleh Allah. Coba, kenapa? Karena ahli Badar. Gitu. Nah, kemudian Sayyidina Abu Bakar tetap memberi karena ya, di dalam hadis dalam kisah ifki. Nah, seperti itulah ahli Badar aja salah diampun, apalagi ahli bait pada saat itu. Jadi sahabat secara umum ya ada fadl ya, merupakan asar dari sifat Allah diampunkan. 10 ahli surga, ahli Badar, keluarga Nabi ya, bahkan semua sahabat, ashabikan nujum, aina maqtadaitu muhtadaitum ya, dan seterusnya. Bahkan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, man zakara Abu Bakrin fa innahu zakarani gitu. Siapa yang menghina Abu Bakar itu menghina aku. Ya. Wa min hadzal ma'na qauluhu alaihi salatu wasallam ya Abbas amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga salah satu dalilnya nih. Kalau hak mereka berdosa ya tetap dosa. Kata Nabi, lan la ughniya anka min Allahi syai'a. Ya Sayyidina Abbas maksudnya. Menjelang sakit kan menjelang wafat. Ya Ali, ya Abbas, ya Fatimah. Ya, la ughni anka min Allahi syai'a. Fatimah binti Muhammad disebut la ughni anka min Allahi syai'a ishtaru anfusakum min Allah. Ya. Aku tidak lan ughni anka min Allah, artinya tidak berguna sedikit pun gitu ya. Wahai Fatimah, ya. Ishtaru anfusakum. Itu. Kenapa coba? Nabi kan disuruh oleh Al-Qur'an kan wa anzir asyiratakal aqrabin. Coba itu. Nabi sudah melakukannya itu. Ya. Memberitahu keluarganya karena artinya bahwa bukan terhalang dari dosa. Pemahaman kemudiannya di kita. Ya, jangankan keturunan Nabi, keturunan aulia aja. Kalau salah, nggak apa-apa biarin. Ya, pakai dibiarin. Ya, ini adalah pemahaman yang biduna ilmin jahl taklid gitu. Qultu wa hadza kanahyil barri anil uquq wal bari anit tuham liyakuna asbata fil hujjati anil ghair. Aku katakan larangan itu adalah sama dengan larangan orang taat daripada uquq, orang yang tidak punya salah, orang yang bari daripada tuduhan. Itu liyakuna asbata fil hujjati ala ghair, agar menjadi hujah kepada yang lain. Baik. Kaidah yang 53. Itu tentang efek daripada sifat Allah ya. Allah telah tetapkan sifat jamalnya, sifat indahnya ya, kepada ahli bait, kepada ahli Badar, kepada sahabat ya, dengan logika yang dibangun tadi. Kenapa? Dari ayat bahwa Nabi berdakwah ya, ini sebagai dalil dalam Al-Quran kan
kan dalil yang sebelumnya kan kita ada menyebutkan ada makna yang dibangun oleh manqul, ada makna yang dibangun oleh ma'qul. Ada dalam satu ayat di dalamnya manqul wa ma'qul. Gitu. Tadi kan kita kaidah yang barusan itu diambil ayat kan manqul itu, tetapi untuk membangun ilustrasi logika, pemahaman secara logika. Ya, bahwa Nabi mengatakan aku berdakwah tidak minta balasan, cuman coba ya cintai keluarga saya gitu ya, dan banyak itu Nabi sebut. Kenapa? Karena tidak boleh ini syiar ini tidak boleh Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Abbas, Sayyidina Ja'far dan Bani Hashim itu ya terus sahabat semua, cuman dahulukan saudara kan, maka Nabi utamakan saudara dengan penyebutan karena mereka dalil dari agama ini. Jangan sekali-kali mengkritik para sahabat. Oh sama sahabat juga kan manusia. Ini yang ngomong bukan manusia itu dah. Ya, udah nggak ada artinya bukan manusia dalam konteks Islam. Ya, dia tidak mengerti apa dosa itu dalam Islam ini. Betapa orang Islam dosa itu menjadi sebuah anugerah. Coba di luar Islam itu dosa semua. Itu aja hikmah bagi kita. Apalagi di dalam umat Islam. Makanya Sayyidina Imam Ibnu Arabi kan yang dia memukul mulut seseorang itu kan sampai pecah mulutnya karena mulut itu menghina gurunya, dipukul sampai pecah karena dia menghina gurunya. Kemudian mimpi datang Rasulullah, kamu memukul salah satu dari umatku. Ya dia menghina guruku. Tahukah mau mulut itu memuji namaku, berselawat kepadaku, mana mulia aku dengan gurumu. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sayang kepada umatnya ya sebagai ayah, apalagi kepada anaknya pada saat itu di zaman fitrah sahabat. Tidak boleh, ini dalil itu. Termasuk perang Siffin misalnya, perang Jamal yang itu terlibat keluarga atau rebutan tanah dan sebagainya, manusiawi. Gitu. Taib. Kemudian isbatul hukmi lidzati laisa ka isbatihi bi'awaridis sifat. Nah, kalau hukum kepada zat, tadi kan sifat kan? Ya. Artinya sifat Allah ampunkan, Allah apa sekarang? Ini bukan sifat Allah, sebut orang. Isbatul hukum lidzat, diri, seperti penyebutan kepada awarid sifat juga itu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya, Qauluhu sallallahu alaihi salatu wasallam, Salmanu minna ahlal bait. Ya. Tidak sama kalau penyebutan zat itu dengan penyebutan sifat itu. Ya. Salmanu minna ahlal bait. Ya Salman aja. Sudah. Ya. Kenapa? Litisofihi bijawami innisa bidiniya hatta law kana al-imanu bisuraya la adrakah. Ya. Karena Salman mempunyai sifat semua nisbah diniyah itu. Takwa, waro, ya, loyal, pintar dan lain sebagainya. Nah kemudian apa kaitannya dengan pernyataan hatta law kanal imanu bisuraya la adrakah. Ya, ini kan satu hadis Rasulullah kan, law kanal imanu inda saraya la tanawalu rijal min Faris. Asalnya begitu, ini dalil orang Faris kan, Salman Al-Farisi. Asalnya dalil itu law kanal imanu inda suraya la tanawalhu rijalun min Faris. Ya, kan ada dipujikan Paris itu oleh Rasulullah. Nah baru itu pujian kepada orang Paris yang mempunyai sifat. Tapi kalau kepada Salman itu zat gitu. Ya. Kalau iman itu ada di suraya itu bintang ya. Nanti ada orang-orang Paris itu akan datang mengambilnya. Artinya Nabi memberikan satu prediksi ya. Bukan prediksi, apa namanya? Menebak gitu, menebak.
bukan menebak Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bahwa nanti Islam itu di Paris luar biasa. Menggambarkan. Ya seperti meramal gitu ya. Seperti meramal itu. Luar biasa. Karena satu ketika Nabi memuji orang Paris itu, lalu ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau pernah menyebut dulu intawallaina istabdalu bina. Summa lam yakunu amsalana," katanya. Nanti kalau kita udah nggak ada, kata Nabi, ada orang yang menggantikan kita. Ya, dia itu hebat, tidak seperti kita, lebih hebat lagi. Nah sahabat bertanya, itu siapa itu ya Rasulullah? Kebetulan Salman ada di sebelahnya. Nabi terus memegang paha Salman itu. Ini orangnya. Dan orang di belakang dia nanti. Artinya orang Faris. Lihat. Semua ahli lughah Faris. Ahli sufi Faris. Ahli fikih Faris. Ya. Imam Abu Hanifah Faris. Imam Ahmad Faris. Semua nahwiyun. Sufiyun semua. Ya. Apa namanya? Faris itu kan Nabi tuh prediksi baru itu prediksi ke zaman dulu ke zaman kemudian gitu. Adapun Salman disebut zatnya itu. Ya. Waqad qila fi qaulihi alaihi salatu wasallam al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Ya. Ini al-aqrabuna aula bil ma'ruf annahu yakni ilallah. Al-aqrabuna ilallah aula bil ma'ruf. Artinya ya kan ini makna umum ya, makna umum kan saudara dekat itu lebih utama disikapi dengan baik, diperlakukan secara baik. Ya. Satu pendapat mengatakan al-aqrabusina adalah ilallah. Ya tawarathu ahlu millatain fal mu'tabar aslu nasabidini. Karena agama itu kan tidak mewarisi kalau agamanya berbeda kan. Kalau makna kerabat artinya saudara, kalau sudah beda agama sudah pengutamaannya lain. Ya. Anaknya masuk Islam, orang tuanya belum Islam, dia mesti mengutamakan orang lain dulu, jangan keluarga dulu. Gitu. Karena agama lain tuh. Ya. Karena tidak mewarisi. Maka yang diiktibar dari kata akrabun ini adalah aslun nasabuddini wa far'uhu mujarradan. Karena ahli bait Salman pun din, meskipun dirinya yang disebut zatnya, din seperti ya sifat yang disebut ahli Faris. Gitu. Lau kana al-imanu bi Suraya la adrakahu rijalun min Faris. Ya. Summa inin dhafa ila tini kana lahu muakkid. Ya. Kalau juga disandarkan kepada hubungan darah tin, ya kana lahu muakkid. Itu lebih artinya lebih yang perkuat. Falatul haq rutbatu sahibihi bihala. Namun rutbah pangkat sahibil artinya bihalin dengan keadaan dengan keadaan itu tidak dapat sama tentunya dengan nasab dini itu. Wa bidza ujiba an qauli Syekh Abi Muhammad Abdul Qadir. Karena itu ini juga dapat kita jawab persoalan ini melalui perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang mengatakan qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyin. Ini ya, telapak kakiku ini berada di tengkuk setiap wali. Ini wali di zamannya. Ya, kalau ada yang menafsirkan wali semua sampai hari kiamat lah, ada jahil, tidak bicara ilmu. Ada sebagian artinya keturunannya mengatakan sampai lah. Ya. Di annahu jama'a min uluwin nasabi wa syarafil ibadati wal ilmi ma lam yakun li ghairihi min ahli waqtihi. Ya, kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir itu lengkap, nasabnya tinggi, ibadahnya sangat Masya Allah, ilmunya yang tidak sama dengan orang lain di zamannya itu. Semua gelaran ulama itu ya di zamannya, karena ada dalil lain yang Nabi mengatakan setiap
abad, ya setiap abad itu ya ada ya orang-orang yang akan memperbaharui agama ini, begitu. Nah maka Paris juga ya di zaman tertentu itu gitu tetap ya. Taib. Alla tara maruya min ikhtilamihi fi lailatin wahidatin sab'ina marra waqti salhi likulliha. Ya. Coba salah satu kelebihan Sayyidina Abu Bakar itu ada riwayat bahwa dia satu malam mimpi keluar mani itu 70 kali dan mandi 70 kali. Itu. Ini menunjukkan bahwa Syekh Abdul Qadir itu tangguh kuat. Satu, kedua, waputyahu liman halab. Dan beliau pernah berfatwa, ada orang bersumpah. Ya. Sumpahnya apa? Kalau berhasil, aku akan ibadah itu nih, la ya'budannallaha bi'ibadatin la yusyarikuhu bihi ghairuh. Aku akan beribadah kepada Allah dengan satu ibadah yang tidak dikongsi, ya, ibadah itu oleh orang lain. Nah begitu berhasil kan dia mesti melakukan nazarnya itu kan. Nah ibadah apa yang tidak disertai orang? Kalau sholat mesti ada orang sholat. Kita sholat sekarang mesti ada. Ibadah di tempatnya atau di mana-mana mesti bareng. Puasa bareng. Maka dia tanya kepada Syekh Abdul Qadir, ini bagaimana ini saya punya nazar ini? Kata Syekh Abdul Qadir, udah pergi ke Mekah, kosongin orang tawaf, kamu tawaf sendiri. Karena gak ada yang tawaf cuma satu di situ. Bi ikhla'il mataf ba'da wuqufil kulli dunahu bidzalik. Dikosongin tempat tawaf itu, ya, setelah semua berhenti, ya, selain dia melakukan tawaf. Ya, maka itulah kecerdasan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka ya satu hukum kepada zat memang tidak sama seperti sifat dia saja. Ya, kalau hukum kepada sifat seperti ahli Suraya, nah Salman termasuk dan adalah orang-orang yang kemudian para ulama di zaman setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kaidah 1, 2, 3, 4-nya ya, arba'un wa khamsun. Ya. Kaidah ke-54. Innama wudi'at qala radhiyallahu anhu innama wudi'atit tarajum li ta'rifil manasib. Faman urifat rutbatuhu kanati tarjamatu laha takallufan ghairu mufidin bi dzatihi wa man juhilat martabatuhu lazima inda dzikrihil ityanu bima yus'iru bi rutbatihi. Nah, kita membuat satu biodata untuk mengenalkan manasib kedudukan. Nah, kalau orang kedudukannya sudah dikenal, kita buat biodata itu berlebihan, tidak berfaedah. Tetapi orang yang belum diketahui kedudukannya, maka mesti disebut, ya, agar dirasakan bahwa dia adalah diketahui, dihormati bahwa dia adalah orang mulia. Ya. Wa min hadhil qaidah jaza'an yuqal rawa Abu Bakar. Nah, oleh karena itu di zaman ketika meriwayatkan hadis apa mesti disebut, ya, terjemahnya kok ruya Abu Bakar ibn Fulan qala Sayyidina Umar ibnul Utidah, karena itu sudah ma'ruf. Yang ma'ruf itu tidak perlu semua biodatanya itu disebutkan. Cukup ruya Abu Bakrin wa qala Umaru wa amila Utsmanu wa sami'a Aliyu wa kana ibnul Musayyib, ya, wa akhbara Ibnu Sirin wa qala Al-Hasan wa dhahaba Malik wa hukiya 'anil Junaidi ila ghairi dzalika wallahu a'lam. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.